بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله إخواني في الله rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Qaulul Mufid fi kitab Mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabi al-amal as-salih. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal pahala dari amal-amal saleh. Dan alhamdulillah malam ini kita masuk dalam bab baru, thawabu dzikrillah fi suqi wa mawatinil ghafilat. Ya, pahala zikir kepada Allah fi suq, di pasar. Maksudnya pahala membaca zikir di pasar, wa mawatinil ghafilat, dan tempat-tempat di mana orang itu banyak lalai. Penyusun membawakan judul ini, sementara yang beliau bawakan hadis atau zikir tentang bacaan ketika kita masuk ke dalam pasar. Nah, karena terselip di antara faedah yang diambil dari zikir masuk ke pasar itu, bahwasanya yang namanya ibadah di tempat atau di masa banyak orang lalai itu punya nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan diantaranya Ibnu Rajab sendiri mengatakan bahwasanya para as-salaf itu bahkan senang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, karena mereka berkata sa'atul ghaflah, ya, ada masa di mana banyak orang lalai. Ya, masa di mana banyak orang lalai. Nah, begitu juga seperti salat qiyamul lail, ya, di mana banyak orang lalai, atau sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, bahkan secara khusus ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salasatun yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala mereka cintai. Yang pertama yaitu orang yang datang meminta kepada sekelompok orang, meminta bukan karena tujuan ingin mendekatkan, tapi memang minta karena hajat. Kemudian famana'uhu, mereka mencegahnya, enggak ada yang mau ngasih. Fatakhallaf, dan kata Nabi SAW, fatakhallafa rajulun fa'a'tahu, maka seorang pun di antara mereka itu keluar secara sendirian dan memberinya secara sembunyi-sembunyi. Nah, golongan yang kedua adalah orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, kelompok yang fi sariyah, atau sebagian kaum muslimin yang berada dalam perjalanan safar sampai mereka mendapati waktu malam, sehingga mereka tidak mendapati hal yang paling lezat ketika itu adalah tidur. Maka berdirilah salah seorang di antara mereka, dan kata Allah Subhanahu wa taala, yatalaqani wa yaqra ayati, dia berdiri untuk menghadapku dan membaca ayat-ayatku, karena dia bersendirian dari teman-temannya. Dan golongan yang ketiga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berangkat bersama pasukan, lalu mereka bertemu musuh dan mengesankan bahwasanya mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki di antara mereka dan berperang sampai
terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala atau merubah kondisi dari keadaan yang mereka hadapi. Nah, ini 3 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua amalannya adalah amalan sir, ya, tersembunyi yang berbeda dari orang-orang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu berawal dari keterasingan dan dia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, maksudnya keterasingan itu adalah orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang-orang itu banyak meninggalkannya. Sehingga ketika dia muncul dengan sunnah tersebut, orang menyangka ini sesuatu yang asing, tidak pernah kami tahu sebelumnya. Sehingga wajar mungkin kalau ada orang-orang yang berusaha istiqomah sunnah, kemudian mereka mendapati fitnah, diantaranya aliran baru, aliran sesat. Kenapa? Karena perkara tersebut adalah perkara asing di tengah manusia. Begitu karena itu juga Nabi SAW disyaratkan al-muttamassikina fihi minhum biqadri khamsina minkum. Nah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah ketika itu, kata Nabi SAW kepada para sahabat, 1 orang yang mengerjakan sunnah tersebut setara dengan 50 orang yang mengerjakannya dari kalangan para sahabat. Sampai para sahabat pun sempat bertanya kembali kepada Nabi SAW untuk konfirmasi. Ya Rasulullah, minna au minhum? Di antara kami atau di antara mereka? Maksudnya 50 itu di antara kami atau 50 di antara mereka? Maka kata Nabi SAW, bal minkum, enggak, bahkan 50 orang di antara kalian yang mengerjakan sunnah yang sama. Ini semua menunjukkan bahwasanya amaliyah, amal-amal yang dikerjakan secara tersendiri, jauh dari hadapan manusia, itu punya fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk di antaranya juga yang seperti Nabi SAW singgung dalam hadisnya, wa rajulun anfaqa tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dan seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini semua menunjukkan bahwasanya amalan-amalan di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita kerjakan tatkala banyak orang lalai. Ya, termasuk misalnya masalah semangat menuntut ilmu. Ya. Di saat orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, dengan kesibukannya, lalu muncul sebagian orang tetap menyempatkan waktunya misalnya untuk pergi belajar, hadir di majelis, maka itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melebihi kecintaan ketika majelis itu hadir dalam kondisi semuanya lapang. Dalam kondisi semuanya lapang. Karena faedah dari mengerjakan sebuah amalan tatkala banyak manusia lalai dari mengerjakannya. Kemudian zikir masuk pasar ini juga dikatakan bahwasanya sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar bahkan sengaja mendatangi pasar tanpa ada hajat untuk membeli, hanya sekedar membaca zikir kemudian keluar. Nah, salah satu tujuannya adalah, kata para ulama, ya, sengaja masuk berzikir di tengah lalainya manusia dengan perniagaan mereka. Baik. Kita baca hadisnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala", siapa yang masuk ke pasar lalu dia membaca. Dari konteks kalimat awal ini disebutkan syaratnya ada 2, masuk ke pasar dan baca zikirnya. Nah, kalau sekedar masuk ke pasar ya belum dapat pahalanya. Apalagi tidak membaca zikirnya sama sekali. Demikian pula misalnya orang yang sekedar membaca zikirnya tanpa berada di dalam pasar. Yang mungkin dia dapatkan hanyalah fadilah dari lafaz-lafaz zikir seperti kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Ya, fadilah dari ucapan kalimat zikir, bukan karena zikir masuk pasarnya.
Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala as-suq", siapa yang masuk ke pasar lalu ia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah, yang satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Baginya lah segala kepemilikan, segala kekerajaan, baginya lah segala macam puji dan puja-pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamutu, dan dia yang hidup dan tidak mati. Biyadihil khairu kulluh, di tangannya lah seluruh kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah maha mampu atas segala sesuatu. Balasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan mencatat baginya 1000 kali 1000 kebaikan. 1000 kali 1000 1.000.000. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan dihapus darinya 1000 kali 1000 kejelekan. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan diangkat untuknya 1000 kali 1000 derajat. Dan dalam sebagian riwayat termasuk yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa buniya lahu baitan fil jannah, ya, dibangunkan baginya rumah di surga. Sehingga khususnya ibu-ibu misalnya yang sering keluar masuk pasar ataupun keluar masuk mal, nggak harus, karena pasar sekarang bentuknya macam-macam. Ada yang namanya pasar kaget, ada pasar Senin Kamis, ada pasar malam, ada mal. Pokoknya di mana di situ berkumpul para pedagang dan terjadi transaksi jual beli, itulah pasar. Entah bentuknya modern atau bentuknya tradisional. Nah, kadang misalnya kita khususnya seperti keadaan sebagian daerah ada Car Free Day. Ketika kita masuk ke wilayah Car Free Day itu, di sebagian jalan itu ada banyak berkumpul pedagang. Secara definisi, ya, dari yang kita pahami itu bukan pasar misalnya. Cuma karena banyak pedagang. Tapi karena banyaknya pedagang tersebut, maka menurut tinjauan syariat itu adalah pasar. Karena pedagang berkumpul dan di sana terjadi transaksi jual beli. Maka masuk kategori pasar misalnya pasar saham misalnya. Nah, kemudian seperti misalnya juga kalau misalnya ada pameran di situ, pameran haji dan umroh, itu juga pasar. Karena mereka ngumpul di sana, bahasanya sih pameran, tapi semuanya jualan. Rata-rata jualan. Itu yang masuk kategori pasar. Atau misalnya masuk ke mall. Di sepanjang mall kadang-kadang beberapa lantai. Nah, di sebagian lantai itu kan ada beberapa tenan biasanya dalam satu gedung tersebut. Anggaplah misalnya satu produk yang khusus di sana orang belanja kebutuhan sehari-hari lah, sembako dan lain-lain. Ini maklumilah seperti Giant yang tutup kan. Udah tutup, gak ada promosi. Udah tutup. Seperti Giant. Nah, kadang di satu gedung Giant cuma mengambil satu lantai misalnya. Maka kita masuk ke sana, mulai masuk gedungnya sebenarnya itu sudah masuk kategori masuk ke pasar. Karena bukan hanya Giant ada di situ. Kadang dalam satu lantai misalnya Giant, di sana ada beberapa restoran, tempat makan dan semisal, atau beberapa penjual baju. Walaupun toko-toko tersendiri, tapi sudah masuk dalam kategori pasar. Jadi kalau dia masuk pasar tradisional, maka bacanya ya ketika kita masuk ke tempat tersebut. Kalau masuk pasar-pasar modern, ya ketika kita masuk di gerbangnya, masuk pintunya, nah disitulah kita membaca zikir masuk pasar. Ini perihal zikir masuk pasar. Kemudian bab selanjutnya, thawabu man qala hadhil kalimati qabla an yaquma min majlisihi. Kata penulis, pahala orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini sebelum ia berdiri dari majelisnya. Maksudnya ini adalah
doa atau bacaan dari kafaratul majlis. Ya. Doa yang dibaca di akhir majlis. Nah, kalau dari sisi kita baca dulu. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik." فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يتبع عليه ومن قالها في مجلس اللغو كانت كفارة له. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik. Jadi diperhatikan kalimatnya, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah dan bertobat kepadamu. Dan kata Nabi SAW, faqalaha fi majlis dzikr. Siapa yang kalimat tersebut dia baca di majelis zikir. Majelis zikir, kana kattabi yatba'u alaihi. Maka dia seperti sebuah penutup yang menutupinya. Maksudnya penutup adalah penghapus dari dosa-dosanya sebagaimana dalam sebagian riwayat. Wa man qalaha fi majlisil lagu, dan barang siapa yang membacanya di majelis yang lagu, penuh dengan omong kosong di dalamnya, kanat kafaratul lahu. Dan itu juga adalah penghapus baginya. Nah, ini lafaz yang pertama. Hadis yang lain dari Nabi sallallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu. Barang siapa yang duduk di majelis dan banyak laghatnya, artinya ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Faqala qabla an yakuma min majlisihi dzalik. Lalu ia membaca sebelum dia berdiri dari majelisnya. Berarti ini penutup majelisnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi diperhatikan lafadznya. Hadis yang pertama yang kita baca, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma wa bihamdik. Nah, hadis yang barusan kita baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Perhatikan lafadznya. Kemudian selanjutnya, asyhadu an la ilaha illa anta. Pada bagian ini sama. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada bagian ini juga sama. Jadi yang berbeda hanya pada awalnya. Nah, kata Nabi SAW selanjutnya, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Kecuali diampuni dosanya yang terjadi di dalam majelis tersebut. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, kita selesaikan dulu. Nah, dalam riwayat lain dari hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Adalah Nabi SAW bersabda, "Bi akhiratin idza arada an yakuma min majlis." Di akhir ketika beliau hendak berdiri dari majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Jadi ini tidak pakai Rabbana. Sebagaimana hadis yang pertama tidak pakai Rabbana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama yang lainnya. Jadi bedanya hadis yang pertama dan hadis yang ketiga yang kita baca tidak menggunakan Rabbana. Hadis yang kedua menggunakan Rabbana. Nah,
Kemudian dalam hadis ini dikatakan, faqala rajulun, lalu seorang berkata, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taqulu fi ma madha. Ya Rasulullah, semuanya engkau mengucapkan ucapan yang engkau tidak pernah ucapkan sebelumnya. Maka kata Nabi SAW, dzalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Itu adalah penghapus dari apa yang terjadi di majelis. Maksudnya kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita bermajelis. Namanya orang bermajelis, kadang kita salah ucap. Ya, kadang kita mestinya fokus bermajelis mendengar, tiba-tiba buka HP misalnya. Kadang kita bermajelis tiba-tiba ada telepon, mau ngangkat misalnya. Nah, kalau dari sisi adab sendiri, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Bahkan sebagian masyayikh itu perintahkan para talib untuk silent HP-nya atau dia matikan. Bahkan termasuk yang agak keras menegurnya itu Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah. Ya. Yang bilang ini orang tidak beradab. Di saat hadis Nabi SAW dia bacakan, dia malah sibuk dengan HP-nya. Jadi kata beliau tidak ada adab. Nah, itu semua dengan membaca kafaratul majlis misalnya. Yang diharapkan ini adalah penggugur dari kesalahannya. Kemudian selanjutnya, dari hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini beliau datang dalam riwayat yang agak panjang doanya Nabi SAW. Di mana Nabi SAW kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qallama kana Rasulullah SAW yaqumu min majlisihi hatta yad'u biha ula'id da'wat li ashabihi. Sangat sedikit Nabi SAW itu, maksudnya jarang beliau berdiri dari majelis kecuali beliau telah membaca doa-doa tersebut li ashabihi, untuk para sahabatnya. Apa itu? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Nah, ini hadisnya agak panjang. Ya, ada kisah sedikit. Waktu awal-awal ke Saudi sana, duduk majelisnya Syekh Abdul Razak, beliau hafizahullah termasuk yang paling sering membaca doa ini. Setelah beliau membaca doa ini, baru beliau membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan beliau tutup dengan salawat. Nah, nanti kita akan singgung masalah membaca salawat. Nah, ya, kisahnya, ya, kita ketika awal-awal ngaji di Indonesia itu sangat jarang didapati ada ustadz yang akhir majelisnya membaca doa. Rata-rata hanya sebatas subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangat jarang. Sehingga yang tertanam di akal pikiran bahwasanya yang namanya majelis itu hanya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Sampai ketika bertemu Syekh Abdul Razak, hadir di majelis beliau hafizahullah, beliau sering baca doa ini. Muncullah prasangka buruk dari seorang penuntut ilmu yang tidak punya dan tidak tahu diri. Berkata dalam hatinya, ini Syekh kayaknya berbuat bid'ah. Ini Syekh kayaknya berbuat bid'ah. Sampai akhirnya ditunjukkan hadis yang astagfirullah. Untung katanya kalimat itu tidak pernah keluar dari mulutnya, hanya dalam hati. Kalau keluar dari mulutnya dia harus minta maaf sama Syekh. Nah, kalau keluar kalimat tersebut dari mulutnya, dia harus minta maaf sama Syekh. Ya, untung masih dalam hati. Ini juga ya sekedar pelajaran bahwasanya jangan tergesa-gesa menghukum sesuatu, terlebih lagi hal tersebut adalah hal yang dikerjakan oleh seorang alim kabir, ya, seperti kapasitas Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah. Nah, dan doa ini, ya, kata para ulama, ya, sering dibaca oleh Nabi SAW. Sering dibaca oleh Nabi SAW karena kalimatnya
qallama, sangat sedikit berdiri dari majelisnya. Artinya sering beliau baca. Cuman yang lebih masyhur itu hanyalah sebatas doa kafaratul majelis. Baik. Yang selanjutnya menutupnya dengan salawat. Nah, majelis ditutup dengan salawat. Jadi kalau berdasarkan urutannya, baca doa dulu ya dari yang kita dapati. Yang Anda dapati pribadi dari majelisnya Syekh Abdul Razak, beliau baca doanya dulu. Kemudian setelah beliau baca doanya, beliau baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian beliau akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Dan mayoritas para ulama mengakhiri majelisnya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat di akhir majelis adalah hal yang baik, tidak diingkari oleh para ulama. Nah, kemudian selanjutnya coba kita sebutkan majelis. Apa itu majelis? Majelis itu berasal dari kata jalasa yajlisu majlis. Majelis artinya tempat orang duduk. Jadi kalau berdasarkan hadis yang kita baca itu fi majlisin. Misalnya dan lafaz hadisnya fi majlisin di antaranya qabla ayyaqumu min majlisihi. Berarti menunjukkan bahwasanya di situ ada orang berkumpul. Terjadi pembicaraan. Yang namanya majelis walaupun kita bertiga atau berdua terjadi pembicaraan itu namanya majelis. Ya, majelisnya apa tergantung apa yang dibahas. Kalau bahasnya masalah jual beli, oh berarti majelis jual beli walaupun tidak ada transaksi. Yang tidak boleh kan transaksi kalau misalnya di dalam masjid. Atau misalnya dibahas masalah saluran air misalnya, majelisnya majelis saluran air. Atau membahas masalah bisnis, ya majelis bisnis. Jadi apapun yang dibahas itu majelis. Tidak harus yang namanya majelis itu ini enggak ada, bukan majelis. Kenapa? Tidak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada alhamdulillah, khutbatul hajah dan seterusnya. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak harus majelis seperti itu. Pada intinya di mana kita berkumpul, bahkan ketika di tengah keluarga misalnya, kumpul keluarga, ada istri anaknya lagi ngobrol bareng di situ, sebelum dia tinggalkan bubar dari pembicaraan mereka, sunnahnya mereka membaca kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Sunnahnya mereka membaca kafaratul majelis. Nah, kemudian selanjutnya, hukum berdoa di akhir majelis dari doa-doa yang lain selain dari doa yang warid. Misalnya doa yang warid kan kita sebutkan doanya dari hadis Abdullah bin Umar. Nabi berapanya? Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, berikanlah kami dari rasa takut ma tahulu bainana wa baina ma'asik, yang menjauhkan kami dan bermaksiat kepadamu. Wa min khasyatika ma tuballighuna ma yuhawwilu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah kami dari ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu, dan dari keyakinan ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan berikanlah kami dari rasa yakin yang akan membuat ringan bagi kami seluruh musibah dunia. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Dan berikanlah kami kesenangan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami. Wa ja'alahu waritha minna. Jadikanlah dia sebagai pewaris dari kami. Maksudnya senantiasa mengikuti kami. Wa ja'al sa'rana 'ala man zalamana. Ya, jadikanlah balasan itu bagi orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man adana, tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia keinginan terbesar kami dan juga menjadi tujuan tertinggi dari ilmu yang ingin kami raih.
Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan kau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Nah, boleh nggak kita datang dengan doa-doa yang lain selain doa yang Nabi SAW baca? Nah, jawabannya boleh. Karena para ulama itu mengambil istidlal dengan adanya doa yang disebutkan Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya secara umum tempat itu adalah tempat untuk berdoa. Secara khusus adalah doa yang Nabi SAW sebutkan. Cuma secara umum dia adalah tempat doa. Ini sisi istidlalnya para ulama. Sehingga ketika kita ingin menambah dengan doa yang lain misalnya, di tengah majelis gini, di akhir majelis diikutkan Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, fi Gaza dan seterusnya, itu boleh. Boleh, karena di akhir majelis. Atau misalnya ada di antara jamaah atau hadirin saudara-saudara kita yang sakit, didoakan di akhir majelis juga boleh. Dan jangankan di akhir majelis, di tengah-tengah majelis pun boleh. Ya, di tengah-tengah majelis pun boleh. Bahkan sebagian para ulama yang kami dapati itu tidak jarang kadang di sesi tanya jawab yang sampai kepada mereka bukan pertanyaan tapi permintaan. Ya Syekh, ibu saya mau dioperasi misalnya, beliau langsung doakan di tempat tersebut. Ya Syekh, si fulan begini, beliau doakan di tempat tersebut. Nah, bahkan sebagiannya lagi seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau bahkan itu di sebagian majelisnya itu beliau banyak berdoa begini. Pengarang Minhajul Muslim kan, di akhir majelisnya beliau di Madinah, beliau paling banyak berdoa begini. Karena beliau sudah uzur juga, sudah tua, beliau nggak baca lagi kitab. Talibnya yang baca itu kitab. Ketika sampai pada suatu pembahasan begini, kadang beliau langsung berdoa di tengah-tengah. Ya Allah. Di antara yang dikerjakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Baik, jadi itu boleh. Nah, jadi beberapa hal yang kita sebutkan di sini terkait masalah kafaratul majelis ini. Yang pertama, majelisnya itu ya di mana kita berkumpul dan terjadi pembicaraan. Sunnahnya membaca kafaratul majelis. Kalau lagi dalam keadaan banyak orang, momennya menasihati, ya sesendaknya sesekali kita baca doa yang datang dari Nabi SAW seperti dalam hadis Abdullah ibnu Umar. Kalau mau ditambah dengan doa yang lain juga boleh. Karena Nabi SAW, para ulama mengambil istidlal dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya tempat tersebut adalah tempat untuk berdoa. Nah, kalau kemudian di akhirnya boleh ditutup dengan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini perihal masalah zikir di akhir majelis. Kemudian bab selanjutnya, sawabu man nazala manzilan faqala hadhil kalimat. Pahala orang yang mendatangi suatu tempat lalu membaca kalimat-kalimat. Maksudnya zikir ini. Ini zikir penjagaan. Ya, kalau mau dijadikan bacaan, ajian, boleh. Kalau mau merantau ke satu tempat atau mendatangi satu kantor atau apapun itu bentuknya, silahkan dibaca. An Khawla bintu Hakim As-Silmaniyah qalat, dari Khawla bintu Hakim As-Salmiyah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya, barang siapa mendatangi suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan ada yang memudaratkannya hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat yang ia datangi.
Maka ini kalimat yang sangat bermanfaat yang hendaknya kita hafal. Nah, khususnya kita yang kadang bepergian atau punya banyak urusan, misalnya keluar masuk kantor. Khususnya kadang pedagang yang keliling, yang keluar masuk kampung misalnya, atau kayak pedagang gerobak misalnya. Yang pokoknya keliling, keluar masuk kampung karena pasti pindah-pindah tempat. Nah, khususnya misalnya kayak sales-sales yang kampas, yang bawa barang ke daerah, hendaknya mereka hafal doa ini. Karena yang namanya perjalanan, khususnya safar itu biasanya ada banyak hambatannya dan rintangannya. Kalau misalnya kita harus mendapatkan gangguan, setidak-tidaknya kita terjaga dengan jiwa dan harta serta amanah yang kita bawa. Itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam bentuk ciptaan yang buruk. Dan kalimat ini juga didapati dalam zikir pagi dan petang. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma fa'altul bariha lagadatni akrab," kalau nggak salah lafaznya. "Ya Rasulullah, apa yang saya kerjakan semalam kalau misalnya saya disengat oleh kalajengking?" Maka kata Nabi SAW, ya bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruka syai'. Ya, maka itu tidak akan memudaratkanmu. Dan lafaz ini juga datang dalam hadis khusus di mana Nabi SAW dikatakan pernah didatangi sekelompok syaitan yang ingin berbuat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abi Tayyah, beliau diriwayatkan dari Abi Tayyah, beliau berkata, saya berkata kepada Abdurrahman ibn Hubeish ibn Hambash At-Tamimi radhiyallahu anhu, wa kana kabiran, dan beliau ketika itu sudah tua. Jadi Abi Tayyah ini lahirnya beliau adalah tabi'i. Beliau berkata, "Adrakta Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kamu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata beliau, "Na'am." Iya. Kata Abdurrahman ibn Hambash, "Saya mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau berkata, "Kaifa sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan kadathu syayatin?" Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau dihampiri oleh syaitan-syaitan. Faqala, maka beliau berkata, "Inna syayatina tahaddarat tilka laylata ala Rasulullah SAW." Beliau bercerita bahwasanya para syaitan itu ketika itu turun ya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan satu dua, tapi ada banyak. Wa fihim syaitanun biyadihi syu'latun nari yuridu an yuhrika biha wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka itu ada syaitan yang di tangannya ada bola api, yang mereka dengannya ingin membakar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fahabata Jibril alaihi salam faqala, maka turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, faqala ya Muhammad kul, wahai Muhammad ucapkan. Nabi SAW berkata, ma aqulu, apa yang aku ucapkan? Kata Jibril alaihissalam, kul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam bentuk ciptaan yang buruk. Wa dar'a wa bara'ah, apa yang tercipta dalam jumlah banyak dan hanya sekedar tercipta. Wa min syarri ma yanzilu minas sama'i, dan dari segala keburukan yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari segala macam keburukan yang naik ke langit. Wa min syarri fitnatil laili wan nahar, dan dari kejelekan fitnah malam dan siang. Wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairi ya Rahman, dan dari segala macam keburukan, dari segala macam bentuk ketukan, kecuali yang mengetuk pintu dengan tujuan yang baik ya Rahman. Qala fatafi'at naruhum wa hazamahumullahu tabaraka wa ta'ala. Maka padamlah apinya syaitan itu dan Allah hinakan mereka, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga
di antara zikir-zikir yang hendaknya sesuai kita hafal. Kalau misalnya kita datang satu kampung yang kita tahu di situ ada banyak tukang sihir misalnya, ya, seperti ma'ruf di sebagian wilayah di Indonesia itu ada yang kuat ilmu sihirnya. Nah, hendaknya kita baca yang seperti ini. Apalagi sebagian sihir itu kalau dikirim itu memang malam hari dalam bentuk bola-bola api. Orang bilang panas pati atau apalah istilah. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, bacakan. Insya Allah padam apinya. Karena biasanya kalau sudah ada yang seperti itu, artinya tanda sihir itu telah dikirim. Nah, kadang kalau dia bisa cepat dapat tempat di rumah orang yang dituju, cepat turun dia. Kadang kalau nggak bisa langsung masuk, muter-muter dulu tuh di atas. Kalau belum ketemu jalan, masuk sihirnya. Azan, belum. Apa ya? Pahala bagi siapa yang meminta kepada Allah pengampunan dan afiat. Afiat itu keselamatan. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qama 'ala al-mimbar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau berdiri di atas mimbar. Thumma baqiya. Kemudian beliau menangis. Faqala, beliau lalu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awalin 'alal mimbar thumma baka. Ya, Rasulullah SAW berdiri di tahun pertama, maksudnya tahun pertama hijrah. Di atas mimbar kemudian beliau menangis. Faqala sallallahu al-afwa wal afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-afiyah. Mintalah kalian kepada Allah al-afwa wal afiyah, pengampunan dan al-afiyah, keselamatan. Fa inna ahadan, karena sungguhnya seorang di antara kalian lam yu'ta ba'dal yaqini khairan min al-afiyah, tidak diberikan sesuatu setelah keyakinan kepada Allah yang paling baik selain daripada al-afiyah, keselamatan. Ini para ulama menafsirkan kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis dan kenapa Rasulullah SAW menangis. Nah, kata para ulama, Rasulullah SAW menangis karena beliau tahu fitnah yang akan dihadapi oleh umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau hanya mengingatkan dua hal. Mintalah kepada Allah dua hal. Al-afwa wal afiyah, pengampunan. Karena dalam perjalanannya mungkin kita akan tergelincir, banyak terjatuh dalam kesalahan, sehingga mintalah kalian pengampunan. Wal afiyah, afiyah itu keselamatan. Selamat dari sisi agama kalian, dunia kalian, apalagi akhirat kalian, dan semua yang kita usahakan mendapatkan keselamatan, penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas diriwayatkan beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni kalimat Allah bihi." Ya Rasulullah, ajarkan saya satu kalimat yang dengannya saya berdoa meminta kepada Allah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu al-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyah. Nah, al-afiyah. Maka kata beliau, "Famakathu ayyaman." Enggak, saya tinggal pun beberapa hari. Saya tinggal beberapa hari. Kok Rasulullah cuma ngasih doa pendek, mintalah al-afiyah. Saya tinggal beberapa hari, kemudian saya datang lagi. Faqultu ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah ta'ala. Ya Rasulullah, ajarkan saya sesuatu yang dengannya saya minta kepada Allah. Qala li, beliau berkata, ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Al-Abbas, paman Rasulullah, mintalah kepada Allah al-afiyata fid dunya wal akhirah, keselamatan di dunia dan akhirat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara zikir pagi petang yang beliau ajarkan adalah kalimat berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku yang meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau sudah selamat di dunia dan di akhirat, maka tidak ada yang bisa mencelakakannya. Dan kalimat keselamatan juga itu tanda bahwasanya keikhlasannya akan terjaga. Karena orang-orang yang jaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sangat dekat kepada keselamatan. Karena nggak ada yang bisa menyesatkan mereka atau membuat mereka berpaling karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita sebut
baca pada malam hari ini. Insya Allah mungkin pada pertemuan pekan depan kita masuk mungkin 2 pekan berturut-turut kita membahas masalah puasa. Jadi kita cari kitabnya apa yang cocok, yang ringan, yang bisa selesai dalam 2 kali pertemuan. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, ilmu itu sebelum perbuatan dan amalan. Dan yang namanya menyambut bulan ibadah itu, ya pertama dia disambut dengan ibadah itu sendiri. Maksudnya kita melatih diri dengan ibadah, entah memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, atau puasa sunnahnya misalnya, atau sedekahnya, dan selanjutnya ya menyambutnya dengan ilmu. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, jadi apakah kan pasar bisa di mall, bisa di pameran, bisa di, sekarang ada pasar online. Wallahu alam apa bisa dikiaskan ya? Ini saya coba cari jawabannya. Dan sampai kalau saat sekarang belum, karena zahirnya itu adalah kita ngumpul di situ, ngumpul secara badan fisiknya, zahir yang ada. Adapun online ya hanya sebatas, ya mungkin sebatas pesan-pesan doang. Yang kelihatan paling yang lagi siaran online misalnya. Pembelinya nggak kelihatan, hanya dilihat oleh pedagangnya sendiri. Itu wallahu a'lam. Ketika di akhir majelis itu kan ditutup dengan majelis. Kalau misalnya kita memulai majelis dengan hari kita mulai acara ini dengan bismillah, atau kita akhiri kita dengan alhamdulillah, itu mubah aja. Ya, mubah-mubah aja sebenarnya, karena apa ya, hanya hal-hal yang dibuat oleh biasanya karena bentuknya seremonial. Dengan ya, ada acara kegiatan kita akhiri pertemuan kita hari ini kan sama-sama membaca alhamdulillah, semuanya baca. Hanya hal-hal yang dibuatkan. Cuma walaupun seperti itu, jangan lupa baca kafaratul majelisnya. Nah, termasuk seperti yang biasa dikerjakan oleh sebagian orang. Ada sebagian kelompok itu di akhir majelisnya sering banget mengucapkan nun wal qalam wa yasturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian, ada kalimat-kalimat khusus di akhir majelisnya, seperti kalimat hadanillahu wa iyyakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat-kalimat khusus. Jadi itu ijtihad. Karena sekali lagi yang kita pahami dari para ulama, adanya doa itu menunjukkan bahwasanya ada doa di akhir majelis, menunjukkan bahwasanya itu tempatnya berdoa. Jadi seperti kalimat hadani Allah wa iyyakum, itu bagian daripada doa. Boleh saja, kan? Boleh saja. Cuman ya, zahirnya kalau dia tidak membaca kafaratul majelisnya, maka dia hanya sampai pada tingkatan menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Dan dalam artian dia meninggalkan yang afdal. Pokoknya sekali lagi ya, kafaratul majelis itu adalah sunnah. Jadi kadang kita kalau misalnya ketemu dalam majelis yang hadir pejabat-pejabat misalnya, pembahasannya juga bukan masalah ceramah. Cuman karena apa? Ada kampanye misalnya, atau ada acara amal, terus tiba-tiba ditutup subhanakallah, misalnya dibaca doa yang panjang itu, ya, walaupun sebenarnya tepat, karena pasti banyak ucapan-ucapan yang tidak pas di situ. Cuman kalau kita misalnya baca kalimat tersebut yang membuat orang apa sih, nah, itu hendaknya ditahan. Karena ada ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, minas sunnati tarkul sunnati lita'lifil qulub. Antara sunnah itu meninggalkan yang sunnah untuk menjaga persatuan. Ya, dan termasuk di antaranya menjaga fitnah. Jangan sampai orang membenci sesuatu yang sunnah
karena mereka tidak tahu itu sujud. Cuman gara-gara apa? Ngomong apa lagi dia di atas. Nah, Allahu a'lam. Nah, karena ini fikihnya ya. Fikih dari adanya lafaz-lafaz doa. Termasuk berdoa setelah sholat misalnya. Dari mana dalilnya? Ya karena di antara zikir-zikir setelah sholat itu ada yang bentuknya doa. Sehingga ada para ulama berarti berdoa setelah sholat itu boleh. Nah, kenapa misalnya kalau di Masjidil Haram itu kunut witir panjang banget, kan? Karena mereka memandang yang namanya kunut itu doa. Berarti ketika kunut itu tempatnya orang berdoa. Kan itu. Nah, tempatnya berdoa. Begitu juga ketika rukuk dan sujud. Para ulama berbeda pendapat tentang perihal rukuk. Ya, karena tidak ada perintah berdoa. Cuman zahir hadisnya di situ di antara bacaan doa rukuk ada yang bentuk doa. Seperti kalimat Allahumma ighfir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini adalah doa. Dibaca di antara bacaan zikir rukuk dan sujud. Maka sebagian para ulama maksudnya para ulama itu berselisih. Ada yang mengatakan, oh boleh berdoa di situ, ada yang mengatakan tidak. Nah, tapi kalau sujud sepakat karena ada perintah dari Nabi SAW, fa'akthir fihi minad doa. Perbanyaklah dari membaca doa ketika sujud. Ya Allah. Kalau untuk doa kafaratul majlis kan ada dalam menjalani pertemuan itu ada dua di pematerinya baca, terus yang wawancara juga baca. Ya nggak apa-apa sih, karena istilahnya setelah pematerinya baca, pembacaranya masih lanjut dengan ucapan-ucapan lain, kan gitu. Jadi ketika dia akhiri tambah dengan doa tersebut, ya dia nggak apa-apa. Dan biasanya juga pemateri itu ya karena kebiasaan. Ya, misalnya begini, kebiasaan isi kajian, nggak ada isi kajian biasa itu nggak pakai MC, kan gitu. Jadi begitu selesai ceramah langsung tutup sendiri subhanallah mulai. Giliran masuk ke pengajian, yang di situ ada susunan acaranya, ada MC-nya. Kadang masih spontan baca kafaratul majelis. Padahal yang buka majelis sebenarnya adalah MC-nya. MC. Jadi ya, tidak ada masalah. Jadi kalau dicukupkan dengan satu, nah itu udah cukup misalnya. Iya, ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada yang apa ya, dalam situasi seram, ya ada itu kalau gelap, kalau keadaannya gelap, serem atau masuk ke kuburan nanti ini dikit penjagaan itu maksudnya A'udzu bikalimatillah maksudnya atau bismillah. yang lagi itu Minta a'udzu bikalimatillah itu. Iya. Zahirnya itu tempat nazalah, manzilan, tempat yang didatangi. Tidak apapun itu. Sampai sebagian para ulama mengatakan dia secara konteks hadis itu dia ada di zikir sore. Tapi kalau dia mau membacanya di waktu pagi boleh. Nah, karena kadang sebagian hari itu dikatakan nazala fis sabah. Ya, turun di waktu pagi. Maksudnya dia memasuki waktu pagi. Karena kata nazala itu agak luas pemaknaannya. Selain dari kata turun. Kadang dimaknakan turun, kadang dimaknakan dengan mendatangi, kadang memasuki, dan seterusnya. Jadi kalau berdasarkan nas-nasnya, ya dia mau baca di waktu sore, zikir pagi petang boleh, dan kalau dijadikan zikir ketika dia bepergian boleh. Kita sampai atau misalnya ketika sampai di satu tempat tujuan boleh. Ini yang hendaknya dihafal. Kita tidak tahu ya tempat-tempat yang kita datangi misalnya, apalagi kita orang-orang asing datang suatu tempat, dilihat aneh-aneh, ada yang mau tes ilmu. Wah, itu bahaya. Disantet. Nauzubillah.
Cukup ya? Baik. Ya, karena jarang-jarang ya kita akhiri dengan sedikit berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita keistiqomahan dan kesabaran. Yang namanya menuntut ilmu itu ya itu kesabaran juga. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم انصر الإخوان المسلمين مستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.